Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hikam, hikmah ke-32. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi-asrar al-sidarin. Tashawwufuka, mengawasinya engkau, ila ma batana fika minal uyub, kepada apa-apa, tasyawuf tatallu ya, kepada apa-apa yang tersimpan fika padamu minal uyub, dari aib-aib, khairun, lebih baik, min tasyawufika, daripada mengawasinya engkau, ila ma hujiba anka minal uyub, kepada apa-apa yang engkau dihijab, tidak terlihat, minal ghuyub, daripada perkara-perkara gaib. Salah satu penyakit yang nyaris merata di semua orang-orang ahli suluk itu adalah selalu bertanya-tanya, kenapa saya belum kasyaf? Kenapa saya belum kebuka hijab, melihat alamul malakut? Kenapa saya belum bisa melihat arwahnya orang-orang saleh? Bahkan kenapa saya belum bisa melihat Nabi Muhammad, belum bisa melihat alamul jin, belum bisa melihat surga, belum bisa melihat neraka, belum bisa melihat azab kubur. Padahal, mulai muncul padahal saya sudah suluk sekian tahun, ada yang sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Padahal saya sudah hatam Quran sekian. Padahal saya protes kepada Tuhan. Nanti tolong garis bawahi, tidak bisa melihat Nabi Muhammad dan tidak bisa melihat arwahul aulia yang ditentang oleh orang-orang ahli thariqah sebangsa pengarang hikam ini dari segi apa? Jadi, jangan sampai memunculkan salah paham. Oh, berarti kita ingin mimpi Nabi, keliru dong. Nanti. Bukan ke situ maksudnya. Mimpi Nabi, mimpi wali, ketemu Nabi aulia sangat-sangat dianjurkan, tapi dengan niat kada wa kada. Yang diperbaiki sama hikam ini kan cara kita berpikir, tuntutan kita itu arahnya harus bagaimana, itu yang dirapikan sama beliau. Bukan ijtima' bin Nabi Muhammad SAW sesuatu yang tidak dicari, bukan ke sana maksudnya. Orang ketemu Nabi kotornya kayak apa langsung bersih, bukan ke situ. Ini yang dimaksud oleh sahibul hikam ini. Sering orang suluk itu salah pikir, salah niat, dan salah tujuan. Dia baca wirid, dia hatam Quran, dia puasa, dia ini, dia itu, niat ingin mukasyafah. Itu bahasa Sayyid Ibn Athaillah, ma hujiba anka minal ghuyub, yang engkau terhijab dari perkara-perkara gaib. Jengkel dia kalau enggak kebuka gaib ini. Padahal itu bukan urusan, enggak ada urusan itu, mau kebuka mau enggak kebuka. Kalau bahasa guru saya Syekhuna Kiai Hasani dulu, kok repot, nanti di akhirat juga ngelihat semua kita tahu, nanti bakal tahu apa yang namanya neraka, bakal tahu apa yang namanya surga. Di alam barzah bakal tahu apa itu azab kubur, apa itu kenikmatan kubur. Tanpa kita sekarang kebuka hijab juga bakal tahu. Malah saya pernah lihat ada satu aliran ya di Jawa Timur, malah itu saya lihat di salah satu video-video orang-orang aliran-aliran itu, ada kelompok yang bertujuan supaya bisa
bicara dengan alam kubur, orang-orang yang fi alamil gabr. Sudah tujuan akhir kelompok itu. Alasannya apa? Karena kita tidak tahu alam akhirat itu seperti apa. Wa ma huwa ma'nah la anqulu bil lafz anqulu bil ma'na. Karena kita tidak tahu alam akhirat itu seperti apa, ya tanya sama orang yang sudah mati. Itu sudah mutu aliran mereka itu. Prinsip dasar aliran itu begitu. Ini bertentangan dengan ajaran tasawuf yang sahih. Ajaran tasawuf yang sahih itu ini. Tasyawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tasyawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Jadi kerinduan kepada kasyaf dan terbukanya alam gaib, penelitian kita, apa kekurangan saya? Kok saya belum bisa lihat ini ya? Apa puasanya kurang? Apa ininya kurang? Dan puasa ningkat itu bagus, tapi jangan ke sana larinya. Ingin ketemu Nabi, ingin mimpi Nabi, ingin ketemu Nabi Khidir, bagus, tapi jangan niat ini. Tasyawwuf ila ma hujiba anka minal ghuyub. Limadha turidu al-ijtima'a bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau ingin bertemu Nabi, ingin bertemu Sayyidina Abul Abbas, ingin bertemu arwahnya orang-orang saleh, ya ghadatan wa manam. Limadha? Karena kalau kita nggak ketemu, kita tetap najis. Itu niat, nggak apa-apa kalau niatnya itu. Jadi bukan ketemunya yang kita kepingin, kita ini kotor gitu loh. Udah ujung-ujungnya kotor, butuh pembersih. Bukan kita ingin ketemu beliau-beliau itu iseng karena mengikuti bawaan jiwa. Kan memang al-insan aduwwu ma jahil. Bawaan manusia itu jengkel kalau dia nggak tahu, musuh dari sesuatu yang dia tidak tahu. Contoh kecil, kalau ada tulisan gitu, dilarang masuk, penasaran kan kita ada apa di dalamnya ini. Ya kita sama alam gaib, sama Allah Ta'ala itu bukan ada tulisan dilarang masuk lagi, ditutup sama Allah Ta'ala, dihijab sudah. Nggak peduli kita pingin nggak pingin sama Allah Ta'ala. Alamul malakut, alamul jin, alamul akhirat dihijab. Bihikmatin aradahullah. Naam, dibuka untuk ta'ifah, sekelompok manusia yang Allah inginkan. Ya jelas itu. Rasa ingin tahu saja itu sudah termasuk hijab. Pahami bahasa saya. Rasa ingin tahu alam gaib itu hijabun minal hujub. Salah satu hijab, salah satu aling-aling kita untuk usul ilallah. Terbukanya kita hijab nikmatun minan ni'am kalau kita nggak kepingin. Tapi kalau Allah memberi Anda bisa terbuka alamul malakut bifadlihi, terima. Dikasih hadiah sama Allah nggak diterima. Nah, ketika dibuka hijab tetap harus hati-hati, harus tahu cara memegang niat, jangan sampai goyang. Ini bukan tujuan. Allah Ta'ala memberi nikmat ini, mudah-mudahan ini bukan istidraj. Alhamdulillah, jangan sampai saya masuk di ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Terkadang Allah Ta'ala memberi nikmat, kebuka hijab kepada hamba-hambanya itu menjadi istidraj. Bahasa Jawanya dilulu. Dikasih jadi dibuka, akhirnya lupa, nggak ingin sampai kepada Allah lagi. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Sebagaimana kisah-kisah beberapa ubad dari Bani Israel yang mana mereka diberi karamat, dibuka hijab segala macam, tapi nihayatuhum su'ul khatimah, itu yang dikhawatirkan. Nah, setelah Anda paham, terkadang orang maftuh futiha lahul hijab bidayatan, di awal dia suluk, futiha lahul hijab di tengah-tengah dia suluk, tapi nihayanya suluk khatimah. Buat apa? Mending dibuka hijab di akhirat. Saya sempat ketemu beberapa orang, ada sebagian dari guru-guru saya Darul Hadir, ada lagi sebagian orang-orang yang saya kenal ketika saya ziarah ke orang-orang soleh, yang mereka
setahu saya sampai matinya nggak dibuka hijab. Illal gilid, kecuali berapa kali dah itu. Tapi agar lahum Syekhuna al-Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih bi annahum min ahli wilayah. Nah, itu kan ilmu buat saya. Oh, berarti kadang orang hujiba anhu minal ghuyub, ternyata ada rahasia, mereka tidak dibuka hijab itu rahmatan minallah, rahmah dari Allah Ta'ala, supaya hati mereka tidak melirik selain Allah. Fakhutimu lahum bihusnil khatimah, mereka diberi rezeki yang lebih tinggi dari futuh terbuka alamul ghaib yang namanya rezeki husnul khatimah. Itu sudah a'zamun ni'am wa ujung-ujungnya harapan bagi setiap salikin, bagi setiap maksyufin, bagi setiap arifin, bagi setiap aulia. Harapan akhir mereka adalah al-mautu ala husnil khatimah. Lalu apa yang kita dianjurkan untuk mengkorek-korek, meneliti-neliti? Ini ma batana fika minal uyub an-nafsaniyah di syarahnya. Karya wasu'il khuluq ila akhiri magal. Kalau ini disuruh ini sulit loh ini. Wah, ini sulit tapi harus kalau ini. Kalau tadi sulit tapi malah nggak boleh dicari. Nah, manusia terbalik ya. Kadang sulit tidak boleh dicari sama Allah, diuber-uber. Yang ini sulit disuruh dicari malah nggak pernah dicari. Aib pribadi yang bangsa nafsaniyah, yang bangsa nafsu, itu memang disuruh. Kecil-kecil aja dulu. Kalau Anda seorang muta'allim, Anda seorang pelajar, apakah Anda belajar ini lillah, sudah mencapai derajat melaksanakan perintah Allah aja yang paling rendah, melaksanakan perintah Allah, atau pingin jadi tokoh, pingin jadi penceramah, pingin jadi ini, pingin jadi itu, nanti ngedebat itu si nafsu ini. Saya kalau tidak membayangkan nanti jadi penceramah top, saya tidak membayangkan menjadi al-muallimul akbar, saya tidak membayangkan, nggak bangkit semangat saya untuk belajar ini. Udah macam-macam alasannya, dibetulkan sama guru-guru yang tidak mengerti ilmu tariqah. Nggak apa-apa itu untuk membangkitkan semangat. Wallahu minasyaitan ila syaitan. Itu disuruh kalau itu. Kalau masih itu, perbaiki. Cara memperbaikinya bagaimana? Kalau mau pakai jalan yang paling enak ya baca tasawuf terus-terusan, nanti juga sembuh. Ini perbaikan jangka panjang tadi ya. Saya senang ngasih contoh itu orang-orang yang memang saya temui di perjalanan hidup saya. Jadi saya tahu jelas ketika dia sakit hatinya, ketika dia setengah sembuh, sampai ketika dia sembuh. Itu saya paling senang. Kalau baca kitab ini kan kita berpikir kan, kalau melihat kejadian langsung itu ingatannya juga lebih kuat. Nah, itu pemahaman penting juga itu. Pemahaman kita tentang thariqah dan tasawuf dengan baca kitab ini harus penting, sebab sudah lengkap dan mushahhah dari zaman ke zaman, kayak Ihya Ulumuddin, Kitabul Hikam, Bidayatul Hidayah, Hikam Imam Al-Haddad, dan lain-lain lah, kitab-kitab tasawuf. Itu kita jadikan sebagai pemandu kita ila yaumil qiyamah. Tapi, ini ada tapinya, ingatan kita ini kan terbatas kan. Kita baca hikam, syukur-syukur anak-anak mau menghafal itu, dari hikmah 1, hikmah 2, ila akhirnya. Kenyataannya yang hafal paling berapa kalimat. Bagi para pengajar hikam sendiri, kalau kita mau tanya, Anda sudah hatam hikam? Oh, udah 3 kali. Yang tersisa di ingatan Anda berapa hikmah? Nah, itu paling berapa itu? Hikmah Sayyidi bin Athaillah 200 sekian. Paling yang tersisa sekian puluh. Nah, tapi tetap jangan ditinggal loh, jangan salah paham dengan omongan saya ini, auladnya. Tapi ingatan kita
ketika kita meneliti dari orangnya langsung yang ada di sekeliling kita, itu jauh lebih kuat di ingatan kita itu. Saya kenal satu orang, meskipun beliau bukan guru saya, tapi saya akui beliau luar biasa ilmunya, minas shalihin. Dari mulai beliau selesai nyantren sampai saya kenal beliau itu berapa puluh tahun ya, 90, 2000, 2010, 30 tahun lebih saya dari jauh meneliti kehidupan beliau itu. Namanya orang yang sangat alim kan tetap terbawa kan, hararatul ilm istilahnya itu, panasnya ilmu. Itu banyak berubah, tambah adem, tambah enak, tambah meneliti. Apa tadi kata hikam? Ma batana fika minal ujub itu setelah beliau baca Ihya Ulumuddin. Nah, artinya apa? Membaca kitab-kitab aulia itu ada asar, membekas di hati. Nggak tahu saya kenapa itu, sering aja baca. Nanti bener itu. Mungkin ini ya, mungkin selain dari kita mengikuti pemikiran beliau itu, ya, apa bahasa Jawanya labet, bahasa Indonesianya asar, bahasa Arabnya asar, bahasa Indonesianya bekas dari da'awatus sholihah yang Imam Ghazalinya berdoa bagi yang membaca Ihya ketika beliau menulis Ihya kalimatan. Orang-orang kayak Imam Ghazali itu kan sambil nulis hatinya nggak mati itu, hidup. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang membaca kitab saya ini futuh. Mudah-mudahan orang dari zaman ketahui Imam Ghazali Ihya bakal beredar sedahsyat ini ila yaumil qiyamah, itu tahu Imam Ghazali wali gedenya kayak gitu, gutub itu. Pasti beliau mendoakan orang-orang yang yaqra'una al-ihya ba'da mauti. Mudah-mudahan mereka diberi futuh, bersihkan hati mereka, jadikan mereka arifin bik, jadikan mereka mukhlisin. Itu terusan itu. Dan Allah Ta'ala yujib doa al-Imam al-Ghazali, wa yujib doa al-Imam al-Haddad, wa yujib doa sahib al-Hikam. Hikam belum lama, berapa puluh tahun yang lalu kan kejadian itu, Syekh Al-Buti. Kapan-kapan saya ceritakan atau mungkin sudah pernah saya ceritakan, yang setelah ziarah Hikam kebuka, beliau lebih paham tentang hikam. Ini dawa, obat ini. Kita harus mencari da'awat yang dulu diucapkan oleh ulama-ulama kaliber arifin yang mendoakan kita, yang akan kita dapat kalau kita baca kitabnya. Maka Anda membaca Ihya itu Anda ta'arrud, mengajukan diri untuk memperoleh da'watul Imam al-Ghazali yang beliau doa di zaman dulu. Ini saya nggak bilang yang beliau sekarang doa di alam barzah ya. Yang ketika beliau ngarang di alam barzah udah jelas. Anda membaca Kutubul Habaib, Anda ta'arrud, mengajukan diri untuk memperoleh barakah da'awat orang-orang kaliber min habaibin al-kiram. Demikian juga Anda membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya lebih-lebih lagi itu Anda sedang ta'arrud untuk memperoleh rahmat, nafahat, hujan asrar, hujan mulahadzat min hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang saya lihat sendiri bekasnya, waduh hebat itu. Sering membaca kitab para wali. Ini juga membaca aurat aulia ya. Tapi kalau khusus untuk wirid ini tasalsulnya tolong diperhatikan. Jadi ada tibil kulub lah taruh. Tibil kulub itu kan memang untuk mengobati hati selain jasad ya, mengobati penyakit hati. Kalau orang sudah futuh di dalam mengamalkan tibil kulub, kibirnya akan berkurang, syukur-syukur bisa hilang, dan penyakit-penyakit hati yang lain, riyaknya berkurang, syukur-syukur juga bisa hilang. Nah, saya perhatikan itu bagi yang mengamalkan yang ijazahnya bersih.
Sebab kata guru-guru saya, isnad ijazah itu pengaruh besar. Kalau salah satu aja dari sahibul isnad ini, sahibul jin, nanti bukan malaikat pembersih hati yang masuk ke hati kita, malah asar-asar yang kurang baik. Itu juga hebat itu. Rotib Habib Abdullah Haddad, rotib Habib Abdullah Idrus, rotib Habib Umar bin Abdurrahman Abbas, rotib Al-Habib Saleh bin Abdullah Atas, dan lain-lain. Rotibnya wali-wali baca aja di kitab Sabilul Muhtadin. Ini juga sekalian yang ingin ngambil ijazah, ajaztukum kama ajazani masyaikhi musalsalah ila habaibin al-kiram, dari Tariqah Alawiyah. Yang ingin terima ijazah silakan bilang qabil itu. Lihat aja itu di Sabilul Muhtadin. Itu da'watul arifin min habaibin al-kiram. Nah, hal-hal begitu itu bi isnadin sahih, Anda nanti terasa betul. Hati menjadi tambah baik. Naam, kembali ke Kitabul Hikam. Adapun yang dimaksud di sini itu satu persatu dari penyakit hati. Umpama sini disyarah di karya riya, khusus bab riya ini satu bab. Baca di Bidayah, baca di Ihya, cara pengobatannya bagaimana itu tetap harus dipelajari. Riya ini saya bahas riya aja ya. Bahas riya. Untuk yang lain-lain, al-ghadab, hubbud dunya, hubbur riyasah, segala macam silakan dipelajari sendiri di kitab-kitab tasawuf itu. Enggak mungkin kalau dibahas semua di sini. Alhasil semua penyakit yang ada di hati itu harus diobati, dan hukumnya kita mengobati wajib. Tapi kita tidak diwajibkan sukses. Itu pahami omongan saya. Kita diwajibkan terus sampai mati berusaha mengobati penyakit hati, tapi kita tidak diwajibkan sukses, sebab kita tidak mampu untuk sukses. Sukses itu minallah, bukan dari usaha kita. Kewajiban kita terus saja istiqamah di dalam membersihkan hati. Kalau tengah-tengah kita belum berhasil, udah mati bagaimana? Paham saya ini, insyaallah tamutu ala husnul khatimah birahmatillah. Sebab yang kita kejar bukan kesuksesan di dalam membersihkan hati, tapi rahmatullah azza wajal. Tapi istiqamah tiap waktu, selalu berusaha membersihkan dari ujub, dari riya, dari kibir, dari hubbur riyasah, dari hubbul ighrab. Ada lagi itu, Syekhun Aki Ahmad itu sering bahas hubbul ighrab. Hubbul ighrab itu senang dianggap nyeleneh. Senang loh ya, bukan nyeleneh bawaan orangnya, enggak. Senang dianggap nyeleneh, senang dianggap aneh. Itu penyakit itu. Ngerti deh. Senang dianggap nyeleneh di dalam omongan, senang dianggap nyeleneh di dalam pakaian, senang dianggap nyeleneh di dalam majelis. Pokoknya hubbul ighrab itu penyakit. Lalu muncul suudzon di hati. Itu ada tuh Kiai Fulan senangnya aneh-aneh. Kalau ngajar di pinggir laut, pakaiannya dirobah. Lah jangan suudzon. Ighrab yang dilakukan oleh para murabbi, yang orang-orang ahli tarbiyah dengan niat tarbiyah, mamduh, bagus. Adapun mereka melakukannya itu karena penyakit hubbul ighrab, apa ikhlas, itu bainallah, bukan urusan kita. Yang penting kita jangan begitu. Tapi begitu kita melihat ada orang melakukan itu wajib husnudzan. Kalau mereka melakukan itu dengan niat menarik orang-orang untuk kembali ke jalan Tuhan, menarik para peminat untuk kembali ke jalan Allah. Bahkan anak-anak muda senangnya yang aneh-aneh. Babas, tak apa-apa, mamduh, boleh itu. Yang nggak boleh itu kita tiru-tiru. Kita tiru-tiru, akhirnya kita ikhlasnya enggak, terjebak di dalam seneng ighrab, hubbul ighrab. Sedangkan hubbul ighrab itu salah satu penyakit hati. Apalagi ini bagi anak-anak yang uladul hadis atau ribat yang seneng ceramah. Ini saya mau ngomong ya, penting ini. Seneng ceramah itu penyakit. Ceramah wajib bagi dai menyampaikan tabligh, kan masuk nau'un min anwa'it tabligh. Jadi dibedakan ini.
Al-khutbatu, al-ceramah itu nau'un min anwa'i tablighil ilmi ilal muridin atau ilal ummah lah. Satu macam dari macam-macamnya cara tabligh. Siddiq, amanah, tabligh, fatana kan. Ini ada tabligh. Naam. Nah, senang ceramah ini penyakit. Ya. Imtithalul amri fil ceramah ada mamduh. Bagus ini. Karena itu masyayikhuna selalu berpesan jangan mengajar, jangan ceramah, jangan mengarang sebelum ada amr. Kalau sudah ada amr syekh, amrnya itu musalsal dari syekh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu masuk di ayat biiznihi, kan ada di Quran itu. Biiznihi, dengan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat izin dari Allah, sahabat mendapat izin dari Nabi, tabi'in mendapat izin dari sahabat, tabi'ut tabi'in mendapat izin dari tabi'in sampai ke zamanuna. Dan masyayikhuna selalu ada ijazah, namanya ijazah mengajar, belajar aja pakai ijazah. Kalau Saudara Imam dulu bilangnya aja suka fit ta'allum qabla ta'lim. Setelah itu yang sudah muallimin waktu itu mendapat ijazah di dalam ta'lim. Yang penyakit itu hubbunya ini. Kemudian orang sudah bisa memperbaiki niat. Ya sudah, saya pokoknya ceramahnya karena imtithalul amr. Kan sering itu para penceramah ngomong, saya berdiri di sini bukan karena ingin ngomong, tapi imtithalul amr. Itu kalau betul dari hatinya, ajib itu, lulus dia. Berarti khutbahnya musalsalah bil ijazah, in sadaq. Dan penyakit kedua, ini saya ngurusi ceramah-ceramah, soalnya kan saya bicaranya ini tujuannya ke anak-anak pondok ya. Orang luar yang mendengarkan di YouTube ya fadhal aja. Cuma tujuan asli saya ke aulad ini kan, aulad Darul Hadis sama Ribat. Sudah nih, si khatib ini dia berceramahnya atau mengajar, si muallim mengajarnya sudah imtithalul amr. Nanti di tengah-tengah ceramah, di tengah-tengah ngajar, masuk itu. Ada namanya kalau bahasanya Imam Ghazali tazyin. Kalau bahasanya siapa itu di kitab Sayyidi Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri, apa abahnya itu, yang salah satu mursyid Thariqah Bakriyah, itu bahasa beliau tahsin, sama aja maksudnya. Jadi kalimat dipilih dicantik-cantik gitu, dibagus-bagus. Tapi karena ngikuti nafsu ya, bukan ilham. Wa amal Ustadzul Imam Al-Hafidz itu beliau kalau ceramah kan kalimatnya itu seperti dihias-hias, padahal tidak itu. Ustadzul Imam sering ngomong khutbati hadza ilham min Allah. Itu penyakit lagi, penyakit. Jadi kalau kita mau mengucapkan kalimat, nafsu kita ingin kalimat yang wah, ini biar ajib nih. Itu robah ke kalimat yang biasa saja, tapi tidak mengurangi pemahaman pendengar. Sebab itu nawan min anwa'il hujub, salah satu hijab itu. Malah di kitabnya Sayyidi Muhammad bin Abil Hasan Nawabuh, beliau bilang wa man khan lakan. Lagi bahas orang yang senang mencari-cari bahasa yang aneh-aneh, yang cakep-cakep itu, baik dalam ceramah atau mengarang, atau ceramah, mengarang, ngajar, atau memberi nasihat, itu juga nasihat, itu dibilang khain gitu, itu mengkhianati ilmu tabligh yang musalsal minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalimat per kalimatnya bersih dari penyakit hati. Kalau salah satu pewaris, penyampai ajaran Nabi ini mengkhianati kalimat dengan kotoran-kotoran batin, dia dibilang khain, pengkhianat ini. Khana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khana as-sahabah wa khana tabi'in wa khana tabi'it tabi'in wa khana khulafa'ahum ila yaumil qiyamah. Khain ini. Supaya tidak jadi khain, kita robah. Mencari kalimat-kalimat yang tidak mengurangi pemahaman pendengar, tapi tidak mengikuti hawa nafsu di dalam memilih kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang cantik. Ada orang iktiraf, itu saya lihat khatib masyhur yang kelas dunia, kalimatnya semua indah, rapi, terhias bahasanya. Saya jawab, saya yakin 1000%
orang-orang seperti itu ilham minallah. Itu lain lagi, itu fadl kalau itu. Dan itu yang kita cari. Jadi kalimatuka muzayyanah, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita itu indah, sangat indah, tapi ilham minallah, digerakkan Allah Ta'ala. Nanti ente juga ngerti kok. Kalau sudah sering latihan ini kan butuh latihan ini. Butuh latihan, nanti kita bisa bedakan di dalam batin kita, apakah ucapan yang saya ucapkan itu dipilihkan Allah, bersih dari ujub, riya, sum'ah, kibir, atau ucapan yang keluar dari mulut saya itu bercampur dengan ujub, riya, kibir, sum'ah. A'adhanallahu wa iyyakum min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.